Di video ini saya akan jelaskan cara membuat logo all shop dan kita mulai sekarang juga. Sebelum saya tunjukkan langsung cara membuat logo all shop gratis yang bisa Anda lakukan sendiri dengan menggunakan aplikasi Canva, yang terpenting itu adalah Anda harus sudah memiliki nama brand all shop Anda dan tentu saja konsep logonya. Untuk mengkonsep sebuah logo, tentu saja Anda harus tahu pentingnya sebuah logo, ya. Kemudian pertimbangan dalam membuat logo, kemudian kriteria logo yang baik, dan tentu saja sih berapa sih biaya yang harus Anda siapkan kalau menggunakan jasa pembuatan logo. Intinya saya akan tunjukkan cara membuat logo sendiri ataupun menggunakan jasa agar hasilnya sesuai dengan harapan yang Anda inginkan. Pertama, mengapa logo itu penting? 1. Sebagai identitas pembeda. Yang kedua, memberikan value terhadap produk atau jasa. 3. Memudahkan proses publikasi dan pemasaran. Kedua, apa saja sih kriteria logo yang bagus itu? 1. Original. Sudah jelas ya? Jangan sampai logo Anda meniru logo yang lain yang sudah ada atau ada kesamaan dengan logo lainnya. 2. Sederhana. Sebagai identitas sebuah merek, logo itu dirancang sesederhana mungkin agar tidak membingungkan banyak orang. Jika logo terlalu rumit, kemungkinan besar orang itu nggak mudah untuk mengenali logo tersebut. Perhatikan logo FedEx yang sederhana. Logo FedEx ini merupakan salah satu logo terbaik di dunia. Itu karena kesederhanaannya, yang membuatnya mudah dikenali oleh banyak orang. Sebagai perbandingan adalah antara logo FedEx dan FCCF ini. Sudah bisa kan menilai mana yang lebih sederhana menurut Anda? 3. Unik. Logo yang baik harus mempunyai bentuk yang unik secara visual ya, agar mudah diingat oleh orang ya. Yang pasti brandable. Nah, contoh logo yang sangat unik dan mudah diingat adalah logo Apple. Coba perhatikan bagian simbol sebuah apel yang terpotong. Desain logo Apple sedemikian uniknya, sehingga setiap orang mudah sekali untuk mengingatnya. Dan itu membuat logo Apple menjadi salah satu desain logo yang sangat terkenal di seluruh dunia. 4. Fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya adalah bisa diaplikasikan di berbagai media. Perancangan logo itu membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Selain pertimbangan tentang bentuk visual logo ya, Anda juga harus memikirkan gimana sih logo itu nantinya akan digunakan. Logo itu nggak berhenti pada bentuk visual semata ya. Logo itu harus pula bisa diaplikasikan pada berbagai media. Misalnya pada kartu nama, ya, stempel, seragam perusahaan, dan lain sebagainya. Kalau logo Anda seperti ini misalnya, bayangin aja, gimana kalau logo ini diaplikasikan pada stempel atau seragam? Jadi aneh kan? 5. Tahan lama. Logo yang baik itu mampu melampaui zaman dari masa ke masa alias nggak terbatas pada waktu. Logo Coca-Cola itu contoh yang tepat ya. Seperti ini. Ya, mereka ini menggambarkan logo yang mampu bertahan hingga ratusan tahun. Sejak diperkenalkan tahun 1887, ya, logo Coca-Cola itu sempat mengalami beberapa perubahan dan perancangan ulang atau redesign. Namun itu tidak mengubah karakteristik logo Coca-Cola dengan bentuk huruf bergaya script ya yang sangat populer ini. 6. Filosofis. Khalayak memandang sebuah brand tergantung pada tampilan logo yang telah dirancang sebelumnya. Desain logo yang dirancang dengan matang itu mampu menimbulkan kesan-kesan tertentu bagi orang yang melihatnya. Misalnya logo Apple tadi. Nah, nilai-nilai perusahaan seperti profesional, dapat dipercaya, dan diandalkan, ya, amanah, itu bisa tercermin pada desain logo. Semisal untuk komunitas pendaki gunung, ya, memakai logo seperti ini yang harusnya lebih cocok untuk komunitas pemancing. Aneh dan nggak nyambung kan? Nah, akan lebih cocok untuk komunitas pendaki gunung itu menggunakan logo yang seperti ini. Ada pertanyaan? Silakan lempar di komentar. Nah, ketiga, penting mana sih nama atau desain logonya? Kalau ini pertanyaannya, maka saya kasih lagi pertanyaan pada Anda nih. Manakah yang akan bertahan selamanya? Logo atau nama sebuah brand?
Sejarah itu udah banyak mencatat perubahan-perubahan desain logo brand-brand besar ya, setiap 3, 5 tahun, 7 tahun ya, untuk merek global ataupun lokal itu. Nah, bila logo akan terus berubah ya, bagaimana mungkin logo brand akan lebih penting dari nama brand itu sendiri? Jadi prioritasnya adalah fokuskan pada pemilihan nama brand yang tepat, baru pikirkan desain logonya. Nah, setelah Anda memiliki nama brand dan konsep logo untuk all shop Anda, nah sekarang yuk kita bikin logonya menggunakan Canva. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboardnya Canva ya teman-teman. Jadi kita akan membuat logo untuk toko online. Jadi Canva ini gratis ya, nggak perlu bayar, opsi gratisnya sudah cukup untuk membuat logo toko online. Tapi kalau mau lengkap ya bisa daftar yang ke Pro. Nah, kalau teman-teman belum punya akun Canva, teman-teman bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, silakan dicek. Nah, kita akan bikin logo. Jadi di sini ada pilihan logo di atas ini. Nah, ini ada berbagai pilihan. Nah, di sini kita klik logo ya, kita klik. Nah, maka akan terbuka di tab baru ya. Jadi saya sarankan pakai desktop biar lebih enak desainnya dibanding pakai HP ya, lebih nyaman digunakan. Ya, jadi ini untuk Canva versi free ya, itu udah cukup. Nah, di sini nanti ada pilihan banyak logo ya, sudah ada template-nya macam-macam di sini, logo band dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini ya. Nanti kalau semua hasil tinggal dipilih semua hasil. Nah, misalnya teman-teman punya toko online itu tentang hijab ya, teman-teman bisa pilih seperti ini ya. Ini gratis semua, bisa dipakai ya. Yang nggak bisa nanti yang ada tulisan pro-nya ya. Kalau selama ada tulisan gratis ini, maka itu bisa digunakan ya, tanpa harus bayar. Ya, misalnya saya akan coba untuk ini, tinggal diklik aja, nanti langsung masuk ke sini. Kemudian ini bisa teman-teman sesuaikan dengan nama toko online teman-teman yang sudah ditetapkan ya. Jadi pastikan nama brand dulu sudah memiliki, baru bikin logonya ya. Jadi ini nanti warna-warnanya bisa teman-teman ubah, termasuk backgroundnya. Misalnya saya mau bikin untuk warna pink, kemudian ini saya bikin warna katakanlah warna ini. Nah, bisa juga atau warna biru atau warna kuning ya, warna orange, warna hijau ya, macam-macam. Jadi bisa diubah-ubah semudah ini, tinggal dipilih warnanya. Misalnya saya mau pakai untuk warna kita pilih warna kuning aja misalnya. Nah, ini juga bisa disamakan warnanya, kita pakai warna kuning. Nah, jadi warna kuning. Kemudian untuk tulisannya biar serasi, nanti fontnya juga pakai warna kuning. Nah, ini termasuk juga diganti ke warna kuning. Nah, selesai. Ini juga teman-teman bisa ubah, misalnya mau diberi warna pink juga. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal nama toko online teman-teman, misalnya butik. Nah, nanti ini bisa disesuaikan ukuran fontnya ke 42 ya, dikecilin. Nah, seperti ini, kemudian ditengahkan. Ini fontnya teman-teman juga bisa ubah-ubah. Di sini banyak pilihannya ya. Jadi sangat fleksibel, teman-teman bisa ubah fontnya. Walaupun ada font yang hanya bisa dipakai kalau teman-teman itu yang pro ya, baru bisa pakai font ini. Jadi ini kan ada tanda mahkotanya ini, itu Canva Pro. Jadi yang free yang nggak ada tandanya ini. Misalnya saya pengen pakai tulisan tangan, misalnya handwriting. Nah, teman-teman bisa pilih nih, banyak sekali nih. Misalnya saya mau pakai ini. Nah, seperti ini, butik ya. Kemudian ini bisa ditulis pusat baju kekinian misalnya. Nah, ini kita ubah fontnya
misalnya dengan ini. Nah, kemudian fontnya kita kecilin, nah seperti ini ya. Ini bisa teman-teman ubah-ubah ya. Nah seperti ini, nanti bisa dikasih jarak seperti ini. Bentar, putih ya, macam-macam. Jadi teman-teman bisa, atau dihapus yang ini bisa teman-teman ganti namanya, misalnya kita kasih nama coconut. Nah bisa seperti ini jadinya. Kita ubah, nah seperti ini jadinya logonya. Ini aja bisa jadi unik. Misalnya kita gedein atau kita gedein ya. Nah seperti ini. Nah ini bisa jadi unik sudah logonya. Jadi tinggal kuncinya adalah menggunakan template yang sudah disediakan ini oleh Canva. Ini memang nanti akan banyak yang gunakan, tapi ini tinggal kreativitas teman-teman untuk merangkai menjadi unik dan berbeda, yaitu apa? Dengan bermain warna ya, yang pertama. Kemudian bermain font logonya ya. Font logo ini kan banyak pilihan nih font logonya, jadi bisa teman-teman mainkan di font-font yang berbeda ya. Itu kemudian nama brand jelas yang harus berbeda juga seperti yang saya sampaikan tadi ya. Itu harus berbeda dan bisa menciptakan logo yang benar-benar berbeda ya, sesuai dengan nama toko online teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah selesai membuat logo, nanti teman-teman bisa download logonya ini. Tinggal klik ke menu unduh ini ya, diklik. Nanti ada perpilihan berbagai file. Kalau saran saya juga pilih PNG ya, disarankan oleh Canva ya, itu gambar berkualitas tinggi. Nah, kemudian sebelum mendownload ini ukurannya adalah 500 x 500 pixel, artinya gambar ini square atau kotak ya, atau persegi ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nanti latar belakang transparan ya. Tapi itu kalau teman-teman menggunakan Canva versi Pro. Jadi kalau transparan itu nanti kalau dipilih background pink ini nggak ada. Jadi hanya logo ini. Logo yang mulai dari garis tepi kuning ini sama yang dalam ini itu akan menjadi logo teman-teman. Sedangkan background pinknya nggak ada ya. Nah, tapi itu harus menggunakan Canva Pro. Nah ya, jadi teman-teman harus upgrade akun ke Canva Pro. Ya, ini bisa trial, tapi teman-teman harus masukkan kartu kredit ya. Itu. Tapi kalau untuk sementara tidak ada masalah, nanti teman-teman bisa crop ini juga, tidak ada masalah. Jadi di-download aja langsung PNG. Nah, kita download ya. Kita download dulu. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek hasilnya. Kita buka menjadi di penampil foto ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dengan ini logo Allshop teman-teman sudah selesai dan bisa digunakan ya, bisa di-share, ditampilkan di website, di fanpage dan lain sebagainya ya, atau di Instagram ya, bebas dipakai. Nah, sekarang tinggal teman-teman praktekin. Nah, itulah tadi cara membuat logo dengan Canva. Simpel kan? Nah, sekarang mari kita lihat berapa sih kalau Anda mau bikin logo menggunakan jasa desain. Kita akan lihat di situs-situs freelance. Nah, kalau teman-teman tidak mau bikin sendiri ya menggunakan Canva, teman-teman bisa menggunakan jasa. Dan yang saya rekomendasikan untuk mencari jasa pembuatan logo adalah di marketplace Facebook ya, yaitu marketplace berbagai macam jasa ya, seperti ini ya. Itu aplikasinya juga ada ya, ada untuk App Store dan Google Play. Jadi bisa teman-teman download sendiri di smartphone-nya teman-teman. Saya di sini pakai komputer ya. Nah, di sini kita akan pilih menu di grafis dan desain, kemudian pilih logo. Nah, seperti ini.
Nah, di sini banyak banget pilihan logo ya, ya orang-orang yang menyediakan jasa pembuatan logo di Facebook. Ya, itu ada 426 seller yang menjual jasa desain logo. Jadi teman-teman pilih, ada mulai 30.000 ya, 25.000, ada yang 250.000 ya. Macam-macam harganya di sini sangat terjangkau ya, ada 250, 120 dan lain sebagainya, 80.000, 100.000. Nah, teman-teman pastikan kalau mencari di marketplace ini, cari yang ratingnya memang tinggi ya. Kemudian dia juga menjelaskan ya, misalnya ini saya buka. Nah, seperti ini banyak portofolionya yang teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya ya, banyak sekali. Nah, di sini ada keterangannya kalau mencari logo ya, misalnya di sini ada pilihan itu 30.000 tadi kan, ada yang juga 180.000. Nanti beda-beda penyediaannya ya. Di sini ada pengerjaan cepat 24 jam aja, harga murah 180.000, revisi bebas sampai jadi ya, jadi bisa bebas revisi, 100% desain original ya. Jadi nggak ada yang sama ya. Jadi kalau seller mengklaim itu pastikan tidak ada yang sama dan autentik, sama ada garansi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa sih yang diberikan fitur-fitur oleh si seller. Nah, ini jelas sekali, si sellernya juga jelas. Bisa teman-teman bisa chat dulu ya. Nanti tinggal diklik chat dan nego dulu. Nah, di sini sudah terjual 1655 kali, berarti terpercaya ya. 10 menit waktu balasnya dan pengalamannya seperti ini, di keahliannya di CorelDRAW, Photoshop dan Illustrator. Kemudian pastikan teman-teman lihat juga ulasan reviewnya ya, ratingnya bagus ini menurut saya. Dan kalau 30.000 itu teman-teman nanti dapat pembuatan logo 1 karakter 1 huruf, revisi 1 kali, hasil akhirnya JPG dan PNG saja. Kalau dibayar 180.000, jadi nanti teman-teman dapat 3 konsep desain yang bisa dipilih. Terus ada teman-teman mendapatkan format file Illustrator ya, Corel, PDF, JPEG dan PNG ya, plus 2 warna desain yaitu full color sama hitam putih, black and white, dan revisi tidak terbatas plus pengerjaan 24 jam itu harganya 180.000. Nah, untungnya apa? Kalau teman-teman punya format file seperti ini, teman-teman ya, kayak AI dan CDR, itu teman-teman nanti bisa ubah-ubah ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan Adobe Illustrator dan Corel, itu bisa dimodifikasi sendiri sesuai keinginan teman-teman walaupun sudah didesainkan oleh si jasa pembuatan logo ini. Nah, seperti itu. Jadi silakan teman-teman pilih di Facebook ini mana yang cocok ya. Pastikan untuk chat dulu ya, untuk negosiasi dan menyampaikan keinginannya teman-teman pengen bentuk seperti apa sih logonya untuk toko online teman-teman itu. Oke, sekarang kalau teman-teman mau menggunakan jasanya, silakan coba dipraktekin dan cari jasa pembuatan yang cocok buat teman-teman. Nah, itulah cara membuat logo all shop ya untuk bisnis Anda ya. Kalau ada pertanyaan, pastikan silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan untuk klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.